Cara melunasi hutang dengan cepat. Halo semuanya, kembali lagi di YouTube channel aku, Mama Algibran. Welcome to my back to channel. Ke video kali ini saya membahas seputar cara melunasi hutang. Oke, langsung pada intinya. Di sini untuk bicara melunasi hutang ini ada 2 poin penting yang saya share untuk bagaimana sih kita bisa melunasi hutang kita walaupun kita pendapatannya harian, mingguan, ataupun bulanan. Di poin pertama itu cara melunasi hutang dengan jalur langit, dan yang kedua itu adalah cara melunasi hutang disiplin, cepat, dan konsisten. 2 cara ini agar kita mampu melunasi hutang-hutang kita. Nah, di mana nantinya ini tuh kita harus bisa memanage, yaitu berapa hutangmu, berapa pendapatanmu, berapa pengeluaranmu. Catat semuanya dalam buku anggaran budgeting dan sisakan untuk menabung di tabungan hutang ini. Ini saya ambil dari artikel Google, yaitu melunasi hutang dengan cepat. Ada 7 poin, yang dimana 7 poin ini nanti saya spilkan, dan ini adalah salah satu contoh budgeting aku, yang dimana ini adalah beberapa poin yang kategorikan untuk pembagian keuangannya, dan usahakan supaya pembagian keuangannya dibikin seperti ini ya, supaya nanti jelas hutangnya berapa, pembagian dalam kebutuhan pokoknya berapa, dan untuk sisa uang menyisihkan untuk bayar hutangnya juga berapa. Karena sistem budgeting itu sangat jitu sekali menurut saya dalam pembagian keuangannya. Oke, di sini sambil saya mendekor di buku ini, saya mau bercerita mengenai cara melunasi hutang dengan cepat. Ini versi Google saya tuangkan dalam video kali ini, yang dimana kita yang poin pertama itu bisa mencatat semua hutang kita yang dimiliki. Kita catat semua hutang kita yang dimiliki. Jika memang hutang kita itu terlalu besar, kita bisa meminjam di bank. Jika memang kita tidak ada simpanan untuk cadangan nanti buat peminjaman uang tersebut di bank, kita tidak usah perlu memikirkannya. Kita bisa memulainya dengan cara challenge menabung, asalkan kita bisa menargetkannya dan bisa mengalokasikan dengan tepat waktu. Dan yang kedua di sini yaitu tekad niat untuk melunasi hutang. Dengan tekad dan niat, maka hutang kita pun akan berhasil lunas. Tapi kalau tekad kitanya cuman punya uang, pengennya jalan-jalan, pengennya makan dan lain sebagainya, maka kapanpun juga hutang kita tidak akan berhasil. Dan yang ketiga yaitu membayar hutang berdasarkan prioritas, yang dimana ini adalah hutang berdasarkan waktu atau bulan. Ini bisa dilakukan cara seperti saya ini, yaitu saving challenge, yang dimana ini adalah buku saving challenge aku untuk berbagai macam tabungan aku. Yang pertama yaitu adalah saving challenge tabungan lebaran, yang kedua adalah saving challenge tabungan Ramadan, yang ketiga adalah saving challenge dana darurat, yang keempat adalah saving challenge nabung 10 juta, dan yang terakhir yaitu saving challenge nabung 20 juta. Ini rencananya saya saving challenge tabung 20 juta ini buat tambahan anak aku Hitan. Ini bisa momis praktekkan untuk di cara ketiga membayar hutang berdasarkan prioritas, berarti berdasarkan waktu ya. Nah, misalnya di sini aku tulis tabung 20 juta, bisa diganti judulnya menjadi nabung hutang 10 juta semisalnya. Dan sebelahnya kita taruhkan untuk beberapa poinnya. Jika pendapatan kita memang minim, kita bisa alokasikan ini dari nilai terkecil, misalnya 5.000 sampai 50-an kita bisa, tapi jangka waktunya kita tentukan lebih dekat dengan cara ada tambahan sampingan kerjaan. Karena jika memang prioritas ini membutuhkan waktu, pendapatan kita minim, jika kita tidak bisa memiliki pendapatan tambahan, maka target pun tidak akan lunas. Dan ini salah satu contohnya, kalau kita sudah mengisi di sebelah sini, ini adalah zipper bag untuk pengisian uangnya. Kalau ada yang mau untuk dompet
saving challenge ini sama zipper bagnya saya taruh linknya ya di description box. Nah, cara seperti ini menurut aku sih menunjukkan ini adalah tekad kita, konsisten kita untuk menabung mencapai target, karena yang dimana di tabungan lebaran ini juga saya itu mencapai target dalam jangka waktu 1 tahun harus mencapai 5 juta, yang dimana uang ini saya ambil dari sisa budgeting dan sisa uang belanja, sisa uang jajan, sisa uang gas dan galon, dan lain sebagainya. Jika sisa saya kumpulkan di sebelah sini. Fungsinya untuk apa? Untuk menargetkan supaya kita bisa dalam 1 tahun mencapai goal 5 juta, seperti itu. Nah, bisa juga memakai cara seperti saya seperti ini ya. Dan yang keempat poin itu menghitung nilai aset yang dimiliki. Jika memang kita mempunyai aset yang dimiliki sementara hutang kita besar, apa salahnya coba kita mempergunakan aset kita untuk kita gandakan ataupun untuk kita jual yang tidak perlu untuk membayar hutang kita. Dan yang nomor 4 yaitu nomor 5, menjual barang yang tidak perlu masih layak pakai. Dalam arti di sini, jika kita memang mempunyai salah satu kayak panci yang tidak kita punya, atau sofa yang masih bagus masih layak pakai, gak terlalu dipakai, ataupun punya 2, kulkas punya 2, ataupun lain sebagainya, kita bisa mempergunakan alat rumah tangga kita atau barang-barang kita. Misalnya kita bisa punya antam ataupun kalung, kita bisa menjualnya untuk membayar hutang tersebut. Jika memang hutang tersebut memang diharuskan untuk dibayar, ataupun kalau kita hutang ke orang lain kita harus tepat waktu membayarnya. Apa salahnya kita menjual barang yang tidak perlu masih layak pakai. Dan yang keenam yaitu membayar angsuran hutang tepat waktu, yang dimana membayar angsuran hutang tepat waktu di sini kita bisa mengalokasikannya untuk challenge menabung dari pendapatan kita, dan kita bisa memperoleh pendapatan tambahan. Tips ke-7, untuk melunasi hutang kita harus memperoleh pendapatan tambahan, yang dimana pendapatan tambahan ini bisa kita berupa kerja online, kerja serabutan, ataupun kerja jasa. Di antara 3 poin ini yang paling jitu menurut saya 1, 2, 3 itu kerja online, rekomendasi sekali. Karena kenapa? Ini ada beberapa banyak di handphone saja menghasilkan uang. Di antaranya yaitu kita bisa jualan affiliate atau join affiliate share link doang, yang artinya ini bisa kita pergunakan di toko online kita seperti Shopee, TikTok, atau Tokopedia, yang dimana nantinya kita bisa join untuk bergabung menjual produk-produk yang ada pada toko online tersebut, dan kita share link, dimana share link tersebut nantinya kita bisa menghasilkan uang dari situ. Tapi menurut saya yang rekomendasi sekali yaitu Shopee ya, karena dia kalau kita rajin pembuatan video ataupun share linknya, maka uang pun setiap minggunya akan berdatangan. Oke, itulah dia tips kali ini. Dadah.